Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari ini, di hari Senin tanggal 16 November 2020. Di awal pekan kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh kembali menjumpai hari baru, hari karunia Tuhan. Kami bangun dari peristirahatan kami, menemui hari baru hari ini. Untuk melanjutkan kegiatan kami di awal pekan, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan ini dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam hubungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diberi tema berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ada percakapan dua gadis sukses yang sudah mapan dalam pekerjaannya. Percakapan itu seputar permintaan di hari ulang tahun. Ya, sebelum biasanya tiup lilin, orang katakan berdoa dulu meminta sesuatu. Lalu yang satu bertanya, kau minta apa? Ya, pikiran temannya ini mungkin dia minta jodoh atau yang lainnya.
Tetapi aneh sekali, dia mengatakan begini, aku minta Tuhan untuk memampukan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Itu permintaannya di hari ulang tahunnya. Kenapa saudara-saudara dia meminta demikian? Karena baru saja minggu lalu dia mengalami kekecewaan berat kepada seorang temannya di kantornya. Karena hasil perjuangannya mempersiapkan sebuah presentase, diakui oleh temannya bahwa dia yang membuatnya. Lalu ia mendapat jabatan, temannya itu mendapat jabatan yang lebih baik daripadanya. Lalu ia meminta kepada Tuhan di hari ulang tahunnya, Tuhan ajar aku untuk rendah hati. Mengapa dia begitu kecewa? Karena temannya di kantor itu adalah orang yang notabene orang saleh. Iya, rajin ke persekutuan, rajin ke gereja. Tetapi toh melakukan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, status sebagai anak Tuhan tidak menjadi jaminan seseorang memiliki karakter Kristus. Tetapi yang penting adalah seseorang yang memiliki karakter Kristus pasti seorang anak Tuhan. Ya, itu perlu dicatat. Bahwa seorang yang berstatus sebagai anak Tuhan, ya berstatus ya. Misalnya saya ini kan Kristen. Belum tentu memiliki karakter Kristus. Tetapi seseorang yang memiliki karakter Kristus sudah otomatis menjadi anak-anak Tuhan. Ia adalah anak Tuhan yang sejati. Seorang Kristen yang sejati akan memegang teguh nilai-nilai atau kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Baik di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam hubungan sosial bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika dia bekerja, ia akan bekerja secara jujur, menghargai karya orang lain, tidak seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Bahkan saudara-saudara, ketika dia bekerja, ia akan memakai waktu sebaik mungkin. Dan ketika dia dipercayakan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas kantor, ia akan menggunakan fasilitas itu dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah seorang yang mengerti bahwa Tuhan menghendaki dia hidup sukses. Dan dalam mencapai kesuksesan ia harus melalui jalan kecil yang berbatu dan mungkin saja mencelakai dirinya. Dalam perjalanan kehidupannya ada pengalaman-pengalaman pahit yang Tuhan izinkan untuk dia lalui, untuk menanamkan benih-benih kasih di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan ingin manusia untuk sukses, maka tak seorang pun yang akan menghalanginya untuk jadi sukses. Seorang yang Tuhan kehendaki untuk dia sukses, ia akan menjadi kepala, bukan ekor. Terpuji dia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajak kepada kami untuk selalu setia menjadi pengikut Kristus. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, ada beberapa saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan untuk lepas dari pergumulan yang mereka alami dalam kelemahan tubuh mereka. Juga Tuhan yang bergumul karena hal-hal himpitan ekonomi, Tuhan kuatkan mereka agar mereka boleh mengusahakan segala keperluan mereka di tengah-tengah masa pandemik saat ini.
Juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahun. Berkati mereka dalam menikmati sukacita pertambahan usia. Mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Lindungi mereka dalam bekerja agar mereka boleh ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami hari ini. Amin. Saudara telah menikmati firman Tuhan hari ini. Kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan silakan firman Tuhan ini dibagikan kepada sahabat atau keluarga. Juga jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih.